wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang Slemania All About JKN. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Bincang Slemania episode 2 di tahun 2025 ini. Dan tentu saja kali ini lagi-lagi dan sepertinya tidak akan pernah sendiri. Kali ini istimewa, bintang tamunya ada dua. Di sebelah Wina sudah ada dua wanita cantik nih. Boleh perkenalan dulu, ada siapa aja ini? Halo, nama saya Niken. Saya adalah koordinator P3RS kantor cabang Sleman. Oke, sebelahnya. Ya, saya Dewi, saya staf EP3RS di rumah sakit. Oke, jadi Mbak Niken dan Mbak Dewi merupakan petugas EP3RS ya Mbak ya, atau BPJS 1 kita biasa kenalnya. Nah teman-teman semua, kita mau menjawab pertanyaan yang banyak di sosmed. Kenapa tidak disediakan petugas di rumah sakit? Sebenarnya ada ya Mbak ya, ini salah dua contoh petugas BPJS Kesehatan yang membantu masyarakat ataupun peserta yang ada di rumah sakit. Jadi EP3RS itu kepanjangan dari edukasi, penanganan, pengaduan peserta di rumah sakit ya Mbak ya. Nah sebenarnya EP3RS itu siapa dan tugasnya itu apa aja tuh? Boleh Mbak Niken dulu deh. Jadi kalau EP3RS itu sama dengan BPJS 1. Jadi orang yang ditunjuk untuk menangani pertanyaan-pertanyaan, informasi-informasi dari peserta atau pengaduan-pengaduan dari peserta mengenai program JKN di rumah sakit maupun di mobile JKN. Kan bisa untuk di mobile JKN itu kan ada fitur-fitur untuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi untuk di mobile JKN nanti kalau sudah dari pasien itu submit di aplikasi mobile JKN, nanti kita jawab seperti itu. Jadi ada dua pilihan ya Mbak ya, bisa di aplikasi mobile JKN atau langsung datang ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Misalnya saya nih ada keluhan, saya lagi periksa di rumah sakit A gitu ya. Ada mengalami kendala JKN tentang JKN saya yang error ataupun tidak bisa klaim, itu bisa langsung ditanyakan ke petugas BPJS 1. Iya, jadi kalau kami dari BPJS Kesehatan itu kami ada 6 tim yang mengampu 37 rumah sakit. Jadi ada yang onsite maupun inside. Bukan yang di mobile. Oh, yang mobile ataupun yang mobile yang ya. Onsite maupun mobile. Jadi kalau yang onsite itu salah satunya Mbak Dewi di Rumah Sakit Sarjito. Kalau yang mobile nanti 5 termasuk saya itu secara mobile. Jadi nanti kalau saya itu 5 rumah sakit, kalau yang lainnya ada yang 7, ada yang 9, nanti bermacam-macam. Dan di situ juga ada petugas PIPP rumah sakit. PIPP rumah sakit itu kan petugas dari rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk menjelaskan ke pasien misalkan terkait dengan aplikasi mobile JKN ketika BPJS 1 itu tidak standby di rumah sakit tersebut, itu bisa menanyakan langsung ke petugas PIPP rumah sakit terlebih dahulu. Misalkan nanti dari PIPP rumah sakit belum bisa menjawab, belum bisa menangani, belum solve, nah itu nanti akan menghubungi P3RS dari kami. Oke. Tadi ada 37 rumah sakit yang diampu KS Sleman ya Mbak ya, benar. Berarti meliputi yang di Kabupaten Sleman dan juga Kabupaten Kulon Progo. Ya. Sebenarnya nih Mbak, apakah setiap rumah sakit, semua rumah sakit yang ada di Sleman dan Kulon Progo itu ada EP3RS-nya atau ada kriteria tertentu untuk rumah sakit itu ada EP3RS standby? Ya. Kalau untuk yang standby itu hanya rumah sakit tipe A saja, yaitu di Rumah Sakit Sarjito. Untuk selainnya itu adalah mobile. Jadi di yang mobile itu tentunya pasien itu tidak harus bertanya kepada petugas untuk bagaimana cara untuk menghubungi petugas P3RS. Itu kami ada poster. Jadi setiap semua di rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS itu ada poster. Contohnya seperti ini. Nah di semua rumah sakit itu sudah ada poster yang seperti ini. Nah ini contohnya di
PMI Klinik HDPMI yang Mbak Eka ini adalah petugas PIPP rumah sakit, kemudian Mbak Erika ini adalah petugas P3RS dari BPJS Kesehatan. Oke. Sudah ada nomor HP-nya juga, sudah ada namanya juga. Berarti semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS pasti ada petugas, ada posternya yang petugasnya ya Mbak ya. Oke. Saya menarik di yang Mbak Dewi tadi kan onsite ya, hanya menangani satu rumah sakit dan kayaknya effortnya sama dengan yang menangani 5 rumah sakit ya Mbak Dewi ya. Oke, Mbak Dewi pernah menghitung nggak dalam satu hari ada berapa pasien atau peserta yang lapor ke Mbak Dewi nih? Ya, jadi kalau di Rumah Sakit Sarjito ini karena rumah sakit besar, di mana kunjungan setiap harinya itu rata-rata 3.000 kunjungan. Jadi 3.000 pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Sarjito itu kurang lebih dalam satu hari. Karena kita berkoordinasi dengan petugas rumah sakit ya, PIPP rumah sakit tadi, mungkin ada sekitar 100 peserta yang meminta informasi kepada kita. Jadi kurang lebih rata-rata kalau setiap hari 80 sampai 100 lah. 80 sampai 100 peserta dalam satu hari. Saya mau bayangin dulu ya Mbak ya. Kayaknya kalau saya jadi situ saya capek. Apalagi kan itu menanggapi keluhan ya Mbak ya. Sebenarnya tidak keluhan, tidak keluhan aja ya, ada apa aja tuh Mbak? Permintaan informasi, kemudian ada yang sekedar ngecek aja ini aktif atau tidak kartunya, seperti itu. Oke. Nah, rata-rata dari pertanyaan ataupun keluhan dari pasien di Rumah Sakit Sarjito itu apa Mbak? Kalau yang paling sering itu permintaan informasi terkait status kepesertaannya itu aktif atau tidak, seperti itu yang paling sering ya. Kemudian untuk iurannya, kemudian untuk alurnya seperti apa ketika peserta itu datang ke rumah sakit. Oke, berarti lebih ke meminta informasi dan kita harus memberikan edukasi juga ke masyarakat ya Mbak ya. Nah, buat teman-teman semuanya, buat sobat JKN, sebenarnya informasi itu bisa diakses di aplikasi Mobile JKN ya Mbak ya. Tinggal download aplikasi Mobile JKN, mulai dari status kepesertaan aktif atau tidak, terus tentang iurannya seperti apa, atau apakah ada tunggakan atau tidak, semuanya sudah ada di aplikasi Mobile JKN. Dan kalau kurang puas nih pengen chattingan sama admin, bisa ke Pandawa di nomor 0811 8165165. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya kali ya Mbak ya. Oke. Tadi kan satu orang menangani berapa rumah sakit Mbak? Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9. Ada yang 5. Oh, ada yang sampai 9 rumah sakit. Itu pembagiannya gimana tuh Mbak Niken? Ya, jadi kami untuk membaginya itu berdasarkan pencetakan SEP. Jadi peserta yang datang di rumah sakit itu dalam 1 bulan. Misalkan di rumah sakit RSUD Sleman itu ada 9.000 pasien. Nah, itu nanti dipasangkan dengan 5 rumah sakit yang lain. Kemudian untuk yang 9 yang paling banyak itu di Kulon Progo. Jadi Kulon Progo itu walaupun rumah sakitnya banyak, ada 9, itu rata-rata SEP-nya itu hanya satu hari itu ada 3.000 SEP dalam 1 bulan. Berarti mau yang 5, mau yang 9 ataupun 7 itu berdasarkan dari SEP atau jumlah pasien kunjungan ya Mbak ya. Oke. Nah, tadi kan misalnya nih ada case saya petugasnya P3RS, saya megang 5 rumah sakit nih Mbak, RSUD Sleman, Hermina, saya ngasal ya Mbak ya, saya kan nggak tahu ya, Hermina, terus ada RSA UGM misalnya. Nah, hari ini saya nih ditugaskannya di RSA UGM, tapi pasien saya ada peserta yang di RSUD Sleman itu membutuhkan saya, bisa nggak saya meminta informasinya via WA yang ada di poster tadi? Oh, bisa, sangat bisa. Jadi di poster itu sudah ada informasi, silahkan apabila membutuhkan layanan BPJS 1 bisa menghubungi nomor HP tersebut dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kalau malam ya bolehlah nanti chat-chat, nanti kami balas sambil tiduran. Mohon maaf ya kalau malam kita juga punya keluarga kali ya Mbak ya, harus berkumpul juga betul, dengan keluarga seperti itu. Oke. Kalau tadi kan kita banyak ngobrolnya
banyak peserta tuh yang minta informasi, pengaduan, tentu aja kan ada senternya ya Mbak ya, atau tempatnya BPJS 1 nih. Sebenarnya tugasnya BPJS 1 hanya standby di situ kah, atau mungkin saya tuh rawat inap Mbak, tapi saya tuh butuh kejelasan JKN. Boleh nggak sih saya, Mbak saya di kamar ini nih, saya mau minta penjelasan tentang JKN, minta tolong BPJS 1 gitu, boleh nggak? Ya, jadi kalau di setiap rumah sakit itu ada loket namanya pusat pemberian informasi. Iya, jadi di situ nanti ada petugas PIPP rumah sakit. Kemudian kita juga kadang standby di situ. Tapi kita tidak setiap hari itu hanya standby di situ aja gitu. Karena di rumah sakit itu kita selain berikan informasi, edukasi dan penanganan pengaduan, tapi kita juga melakukan customer visit. Jadi kita datang ke bangsal, ke tempat rawat inap pasien, ke poli, ke farmasi, seperti itu. Oke. Berarti kita juga kayak jemput bola mungkin. Betul, ya Mbak ya, bisa dikatakan. Ada nggak sih, karena ada beberapa orang yang belum mengetahui bahwa ada petugas BPJS loh Iya, betul. di rumah sakit, jadi kita yang harus aktif juga ya Mbak ya, takutnya mereka kebingungan apalagi kalau masyarakat awam. Oke, Mbak tadi kan disebutin kalau ada petugas BPJS 1, ada juga petugas PIPP rumah sakit. Pasti hanya harus kolaborasi dong, nggak bisa kalau kita sendiri-sendiri. Nah, kolaborasi antara BPJS 1 sama PIPP rumah sakit itu seperti apa? Kalau untuk kolaborasinya ketika memang kita sedang ada di rumah sakit, tentunya kolaborasi secara langsung ya, komunikasi secara langsung, kemudian diskusi, komunikasi lah seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sedang tidak ada di rumah sakit, nanti koordinasinya bisa melalui WA, bisa melalui telepon, atau bisa juga melalui aplikasi SIPP, seperti itu. Aplikasi SIPP itu yang dimiliki BPJS atau setiap rumah sakit ada tuh Mbak? Jadi aplikasi itu memang aplikasi dari BPJS, tapi setiap rumah sakit itu bisa mengakses aplikasi tersebut. Jadi setiap rumah sakit punya usernya sendiri-sendiri. Punya usernya. Berarti petugas PIPP rumah sakit ini bisa dibilang diberikan akses juga ya Mbak ya. Jadi ketika kita tidak standby di situ, ada misalnya keluhan bisa langsung ke aplikasi tersebut. Oke. Saya ke Mbak Niken nih selaku koordinator EP3RS. Gimana sih Mbak caranya membagi, oh si ini nih harusnya megang rumah sakit yang kayak Mbak Dewi nih harus megang rumah sakit tipe A onsite, nggak bisa diganggu gugat, pokoknya jangan ganggu Mbak Dewi gitu ya. Atau mungkin siapa lagi harusnya di sini megang berapa rumah sakit dengan pasien, kini kriteria dari Mbak Niken sendiri gimana? Kalau kriteria dari kami sendiri memang sudah ada ketentuannya. Jadi satu orang itu tidak boleh. Tadi kan saya bilang untuk yang dalam 1 bulan itu ada terbit SEP dalam satu rumah sakit terbit SEP dalam 1 bulan. Nah itu saya narik datanya. Kemudian itu ketika satu orang itu tidak boleh memegang lebih dari 50.000 SEP dalam 1 bulan. Jadi ini sih saya juga kalau untuk Mbak Dewi itu kan karena SK-nya beliau adalah P3RS di Rumah Sakit Sarjito. Langsung disebut ya Mbak ya, langsung Sarjito nih. Jadi tetap Mbak Dewi itu onsite di Sarjito. Untuk 5 yang lain itu nanti kami tetap membagi, dan itu tidak hanya rumah sakit itu saja, terus menerus dari tahun 2018 sampai dengan sekarang itu nggak cuma rumah sakit itu saja, tapi kita rolling. Jadi rolling supaya nanti juga petugas-petugas P3RS yang lain itu juga tahu permasalahannya antara rumah sakit A dengan rumah sakit B itu pasti kriterianya berbeda, pengaduannya itu pasti berbeda. Oke. Kalau misalnya tadi ada berapa petugas Mbak kalau di Sleman? Ada 6 ya? 6, ada 6 petugas. Termasuk Mbak Dewi. Nah, kalau misalnya amit-amitnya banget ada petugas yang berhalangan untuk hadir, entah itu sakit, sehingga kan berhalangan hadir mungkin bisa pakai WhatsApp ya. Tapi kalau sakit kan kadang kita nggak tahu kondisi kita. Itu gimana Mbak? Apakah ada petugas pengganti kah atau seperti apa? Iya, kalau misalkan juga cuti ya, cuti itu kan memang hak dari pegawai. Ketika pegawai cuti itu akan dilimpahkan ke petugas yang lain. Jadi nanti kita bagi lagi. Ketika kan ada kemarin itu 3 bulan
lahiran kayak gitu kan cuti 3 bulan. Nah itu rumah sakit yang diampunya petugas itu nanti kita bagi lagi jadi 4 P3 RS yang lain. Oke, 4 ya. Mbak Dewi maaf dulu ya nggak dibagi gitu. 4 dulu aja nih ya. Oke, kan tadi disebutin Mbak Niken juga nih kalau di rolling itu biar para petugas ini juga tahu nih case-nya beda-beda nih. Saya mau tanya satu persatu deh. Case apa yang menurut Mbak Dewi dulu ya, yang di rumah sakit tipe A? Case apa yang menurut Mbak Dewi paling berat? Pernah nggak Mbak apa tuh? Paling berat ya, mungkin terkait penjaminan gitu. Jadi ada suatu case di mana rumah sakit kemudian peserta itu bertanya ke kita, apakah kasus ini dijamin atau tidak begitu. Dimana kalau kita sebagai petugas EP3RS ini memang kita harus berkoordinasi dengan bagian lain terkait apakah kasus ini dijamin atau tidak. Biasanya seperti itu sih yang menurut kami cukup istilahnya menguras energi gitu lah. Apakah ini dijamin atau tidak. Misalnya nanti kita tidak menjamin itu konsekuensinya seperti apa, bagaimana respon dari peserta itu, kemudian respon dari rumah sakit pun juga tentunya rumah sakit kan punya, oh kayaknya kalau kayak gini tuh dijamin deh Mbak, atau kayak gini kayaknya nggak dijamin deh Mbak. Nah, seperti itu. Punya opini sendiri ya kalau di rumah sakitnya. Nah, apalagi di Sarjito tuh kompleks banget ya Mbak ya, mulai dari demam, batuk pilek sampai ke cancer tuh kayaknya semuanya ada di Sarjito. Nah, kalau dari Mbak Niken nih yang sudah mengalami banyak 36 rumah sakit nih. Case yang paling berat itu kita nggak usah sebutin rumah sakitnya ya Mbak ya. Case yang paling berat yang pernah dialami Mbak Niken tuh apa? Iya. Ada satu, jadi sangat teringat sekali. Itu tahun lalu itu ada pasien kunjungan dari luar daerah itu mengakses pelayanan di Sleman dan itu berobat ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Sleman. Kemudian beliau ini terkait obat itu dari dokternya itu sudah meresepkan bahwa pasien ini memang diminta untuk mendapatkan obat ini. Nah, tapi sampai di farmasi itu ternyata tidak diberikan dikarenakan stok obatnya kosong. Nah, itu pasiennya komplainnya ke kami. Jadi kalau kami konfirmasi ke rumah sakit, kemudian oh baik Mbak, nanti akan kami nanti akan kami lakukan pengadaan, nah, seperti itu. Tapi ketika kami mengedukasi pasien, baik Pak, nanti akan dihubungi oleh rumah sakit juga dan akan dihubungi oleh kami ketika obatnya itu sudah tersedia. Nah, pasien ini nggak mau. Maunya detik ini ada gitu ya. Maunya dihubungi sama petugas BPJS aja, jadi nggak mau sama petugas rumah sakit kayak gitu. Ya kalau gitu kita ya tetap harus intens untuk ini ya Mbak ya. Harus follow up sampai lama. Nih ada menarik nih dari statementnya Mbak Niken tadi tentang pelaporan pasien. Kan pasien lapornya ke BPJS nih, karena dia merasa bahwasanya dia pakai BPJS, tapi kok mungkin bagi dia dicurangin atau seperti apa ya Mbak ya. Nah, misal ada pasien yang dia itu ngerasa ada kejanggalan pelayanan. Ada juga banyak pertanyaan nih Mbak. Kalau di rumah sakit tuh kenapa sih pelayanannya judes-judes kalau pakai BPJS, tapi kalau nggak pakai BPJS nggak judes-judes tuh. Terus obatnya beda, terus respon dokternya juga beda. Kita kan tentu nggak nyaman ya Mbak ya sebagai pengguna BPJS nih. Boleh nggak sih kita melaporkan tindakan entah dokter, nakes ataupun rumah sakit sendiri yang melakukan diskriminasi nih ke pasien? Boleh. Jadi ketika pasien merasakan adanya ketidaknyamanan terhadap pelayanan BPJS, apalagi diskriminasi pelayanan antara pasien BPJS dengan umum, itu boleh, silakan. Kalau akan melapor itu kanal layanan pelaporan kami kan banyak. Jadi selain di nomor kami di poster, itu juga bisa melalui care center di 165, juga bisa langsung datang ke kantor cabang. Nanti akan kami tindak lanjuti karena kami juga setiap bulannya triwulan sekali itu ada monitoring dan evaluasi ke rumah sakit. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya
menemukan kayaknya ini kok ada yang something wrong ya, atau ada yang aneh nih, ketika ada petugas rumah sakit atau petugas BPJS 1 yang ada di rumah sakit itu, langsung saja lapor, nggak apa-apa, kita akan tampung laporannya ya Mbak ya, akan menjadi bahan evaluasi. Tapi kalau misalnya tidak ada petugas BPJS 1, teman-teman bisa mengakses di Pandawa di nomor 08118165 Care Center 165, ataupun di mobil JKN juga ada fitur untuk melaporkan entah kecurangan ataupun yang tidak nyaman dirasakan oleh para peserta. Oke, kayaknya ini last nih Mbak nih. Tadi kan udah diceritain nih case yang paling berat nih buat Mbak Niken sama Mbak Dewi. Sekarang ada nggak sih case yang buat Mbak Niken sama Mbak Dewi kayak akhirnya kayak merasa diapresiasi nih, ataupun yang menyenangkan nih? Dari Mbak Dewi dulu boleh. Ya, kalau kita di rumah sakit itu memang kita bertemu dengan banyak orang, banyak peserta yang dari daerah manapun, kemudian dengan berbagai karakter, dengan berbagai ekspresi, berbagai emosi begitu. Itu lain-lain begitu. Ada yang ekspresinya datar gitu. Padahal kalau kita lihat permasalahan itu, masya Allah banget gitu. Maksudnya kalau saya ada di masalah itu kayaknya nggak mungkin seperti itu gitu. Ada juga yang emosinya meluap-luap juga ada, sampai menangis itu juga ada gitu. Dimana pasien atau peserta ini datang ke kita ini kan kayak menaruh harapan begitu agar permasalahannya itu ada solusi, atau kalau misalnya mereka bingung itu datang ke kita bertanya itu dapat pencerahan seperti itu. Dan interaksi kita dengan peserta itu kadang berlanjut sampai selesai. Misalnya pasien itu sudah selesai periksa, sudah tidak datang lagi ke rumah sakit, kadang masih komunikasi dengan kita gitu loh. Artinya memang mereka itu menganggap kita itu bukan hanya sebagai petugas BPJS saja gitu. Kadang mereka sampai menyampaikan informasi ke kita, Mbak ini loh Mbak, anak saya sudah wisuda gitu, atau Mbak ini restoran saya buka loh Mbak di sini, nanti kalau pas ke saya ke Temanggung datang ya, kayak gitu. Jadi udah nganggep seperti keluarga ya, iya, justru ya Mbak ya, kita relasinya juga bertambah, keluarganya bertambah. Oke. Apalagi kan Sarjito bisa dibilang rumah sakit rujukan pusat ya Mbak ya, dari semua daerah. Ya. Jadi menambah silaturahmi ke berbagai daerah. Kalau dari Mbak Niken sendiri Mbak, ada nggak yang bikin terenyuh atau teringat sampai sekarang nih? Teringat sampai sekarang itu ketika saya pertama kali baru dapat SK jadi petugas P3RS ini. Nah itu ketika itu saya menghandle suatu permintaan informasi dan keluhan di satu rumah sakit. Nah itu sudah solve, istilahnya pada saat itu sih karena ada iur biaya, dan pada saat itu rumah sakit sudah mengembalikan, dan bersama dengan Mbak Dewi dari pasien juga berterima kasih ke kami, dan itu komunikasinya berlanjut sampai dengan hari ini juga. Alhamdulillah. Berarti kalau misalnya ada kayak tadi ya Mbak, iur biaya yang aneh langsung lapor saja. Betul. Dan langsung kita proses. Iya. Saya ada satu pertanyaan yang lupa nih Mbak. Apa tandanya orang tersebut adalah BPJS 1? Ada nggak sih, kan kadang orang cuma banyak orang nih, apalagi di rumah sakit besar, ini petugas BPJS 1 mana ya? Tandanya apa ya? Itu ada nggak sih Mbak ciri khasnya atau apa? Ada rompi, tadi kan ada foto juga. Jadi kami ada rompi warna hijau, ada tulisan BPJS 1 di belakang, itu nanti bisa itu tandanya. Jadi itu ya petugas BPJS 1. Nah, berarti ditandai dengan rompi hijau ya Mbak ya, hijau. dengan tulisan BPJS 1. Jadi teman-teman kalau misalnya di rumah sakit ada keluhan atau membutuhkan informasi mengenai JKN, menemui teman-teman yang menggunakan rompi hijau bertuliskan BPJS 1, boleh langsung didatangin saja, meminta informasi ataupun melakukan pengaduan. Kita akan membantu semaksimal mungkin sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Nggak terasa Mbak Dewi, Mbak Niken, sudah lama kita ngobrol-ngobrol. Semoga teman-teman di sini tidak malu ya untuk bertanya apabila di rumah sakit. Tapi kita berharapnya tidak banyak yang datang ke rumah sakit, semuanya sehat-sehat ya. Terima kasih Mbak Niken, Mbak Dewi atas waktunya dan juga ilmunya. Buat teman-teman sobat JKN semuanya, akan aku insert di sini petugas-petugas dari EP3RS yang ada di Sleman dan juga di Kulon Progo. Apabila teman-teman memerlukan, boleh langsung menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar ya. Oke, terima kasih untuk itu. Saya Wina selaku host pada podcast hari ini, dan juga Niken. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wabarakatuh.
Bye-bye.